Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosafat Michael Kacaribu dengan NIM 210306025 dari Prodi Peternakan kelas Peternakan A, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur untuk tugas produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Nah, di sini saya pertama kali akan menjelaskan tentang bagian reproduksi ternak unggas betina yang terdiri dari vidak, yaitu ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan terakhir ada kloaka. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi bagian yang tersebut di sini. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium itu merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Dimana selanjutnya itu kita ke infundibulum. Nah, infundibulum itu memiliki panjang sekitar 9 cm, dimana infundibulum itu berfungsi sebagai untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk matang itu masuk ke dalam ovidak yang menuju ke magnum. Nah, magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis gelajah. Nah, proses ini berlangsung di magnum itu sekitar 3 jam. Nah, selanjutnya itu kita ke isthmus. Di isthmus ini dia memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Nah, selanjutnya kita ke uterus. Nah, uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian pembentukan kerabang telur, di mana proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Nah, selanjutnya kita ke vagina. Pada vagina ini terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya ke kloaka. Kloaka ini merupakan bagian ujung di mana tempat keluarnya telur. Nah, selanjutnya itu proses sintesis yolk diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer yang akan kemudian itu menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini dia berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, proses ini terjadi di nukleus. Yang tepatnya terjadi di hati. Nah, kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga fitologenin, yang dimana beta lipoprotein ini akan menembus 2 lapisan, yaitu thecal layer dan granulosa layer. Nah, selanjutnya fitologenin ini akan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu menjadi lipofitelin dan juga popisilin, yang mana akan menembus thecal layer dan granulosa layer sehingga akan menghasilkan yolk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin, di mana protein albumin itu terdiri dari ovalbumin 54%, lalu ada core albumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin itu sebanyak 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin itu 1,5 sampai 3%, dan terdapat juga 3 protein yang levelnya sangat kecil, yaitu pertama itu avidin yang sebanyak 0,05%, berarti flavoprotein 0,8%, berarti ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, baru itu dan terakhir itu ada papain inhibitor 0,1%. Nah, di mana sintesis albumin terjadi pada magnum, di mana magnum albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak, di mana molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen
kompleks yaitu estropilin 1 dan reseptor itu tidak aktif sehingga menjadi 5S, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menuju protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur yang khas. Nah, lain proses ini berlangsung selama 3 jam. Nah, selanjutnya yaitu proses sintesis kerabang. Nah, di mana sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Nah, sintesis kerabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium karbonat yang berada di dalam plasma darah, yang dimana karbon ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O, C2 tambah H2O menghasilkan asam karbonat dibantu oleh enzim karbonik anhidrase, di mana kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 negatif menghasilkan kalsium karbonat yaitu kerabang telur. Sekian video penjelasan saya tentang biosintesis telur. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.